Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel Graveler. Di video kali ini gue bakalan ngebahas sesuatu yang benar-benar happening banget untuk saat ini, yaitu tentang 7 pecahan uang kertas baru Republik Indonesia untuk tahun emisi 2022. Sekarang gue bakalan ngebahas dari mulai desainnya seperti apa, masalah anti dipalsukan atau enggaknya, gimana juga cara menukarkan uangnya. Nanti semuanya bakalan kita bahas. Tapi sebelumnya tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komennya ya. Makasih. Oke, jadi gue gak bakalan basa-basi lah. Gue bakalan langsung ke intinya karena ini pembahasannya cukup panjang dan gue tahu kalian bener-bener nungguin ini ya. Oke, jadi pemerintah dan Bank Indonesia atau BI resmi meluncurkan 7 pecahan uang baru 2022. Ada perbedaan antara uang baru emisi 2022 dengan emisi 2016. Perbedaan itu jelas. Yang pertama itu pada desainnya supaya lebih dikenali. Kemudian juga dari teknologi peningkatan keamanan untuk menyulitkan pemalsuan dan juga masa edarnya yang lebih lama. Ketiga hal itu berdasarkan evaluasi dari uang emisi 2016. Kemudian saran juga dari berbagai kalangan masyarakat. Yang pertama adalah perbedaan desain. Nah, berkaitan dengan desain, contohnya itu ya, desain uang 2000 itu sangat sulit dibedakan dengan uang 20.000 untuk uang emisi tahun 2016 ya. Nah, untuk itu, uang kertas baru kali ini didesain dengan meningkatkan kontras warna yang sebelumnya monokrom, kini lebih colorful atau dengan warna yang lebih mencolok. Ya, jadi pada saat pencahayaannya itu bagus, itu bakalan lebih mudah untuk dikenali. Tapi meskipun begitu, BI itu tidak mengubah warna dasar dari masing-masing pecahan tersebut. Karena masyarakat itu sudah mengenali warna-warna uang pecahan sebagai identitasnya. Misalnya gitu, uang 100.000 itu kan image di masyarakat itu kan warnanya itu merah. Warna merah itu tetap dipertahankan karena masyarakat sudah mengenal. Tetapi untuk tingkat kontras warnanya, unsur kepahlawanan juga lebih dipertajam menyerupai gambar aslinya, sesuai dengan yang ada di Kemensos. Gambar di belakang uang juga dipertajam, mulai dari bunga, gambar penari, hingga gambar tempat wisata yang tergambar. Contohnya pada uang 10.000, Taman Nasional Wakatobi. Maaf ya, gue ulangi lagi ya. Contohnya pada uang 10.000, Taman Nasional Wakatobi, BI mengatakan pihaknya mempertajam detail seperti unsur ikan hingga karang di ilustrasi itu. Soal desain tidak sampai di situ, penempatan benang pengaman juga diubah. Jika uang yang lama posisinya tiap uang berbeda-beda, pada uang yang baru 2022 ini diselaraskan untuk diletakkan di sisi kiri ya. Kalau untuk benang pengaman sebelumnya itu agak zigzag, nah, kalau sekarang itu sejajar adanya itu di kiri. Nah, yang lebih menarik lagi itu pada uang 100.000 disesuaikan dengan ketokohan Dwi Tunggal Soekarno dan Hatta agar lebih berdekatan satu dengan yang lain. Kalau yang lalu di tengah banyak yang mengasumsikan seperti menjadi pembatas. Oke. Kemudian berdasarkan usulan masyarakat tunanetra, tidak cukup mengetahui nominal uang kertas dengan kode tunanetra atau blind code saja, tetapi mereka akan lebih mudah lagi membedakannya dengan ukuran uangnya. Untuk itu, uang yang baru selisih ukurannya mencapai 5 mm, sementara uang lama hanya 2 mm. Jadi, uang yang baru saat ini semakin kecil nominalnya akan semakin kecil juga ukurannya. Oke, jadi dari segi ukurannya akan berbeda. Antara ukuran yang nominal kecil, ukurannya lebih kecil, nominal besar berarti ukuran uangnya juga lebih besar. Oke. Nah, selain itu
Perbedaannya juga ini lebih anti dipalsukan. Kalau tadi kan dari segi desain, sekarang anti dipalsukan. Oke. Teknologi anti dipalsukan pada uang baru 2022, uang kertas yang baru kali ini memiliki benang pengaman yang baru yang bernama microlenses. Benang pengaman itu diklaim merupakan teknologi paling tinggi dan terbaik yang pernah dipakai pada uang pecahan 75.000. Jika kalian punya uang 75.000, nah benang pengamannya itu sama kayak uang yang itu ya. Sayangnya kalau untuk uang 75.000 kan untuk kita simpan ya, tidak untuk diperjualbelikan, tidak dijadikan sebagai alat tukar gitu. Aspek security ini bahwa pemalsuan itu biasanya itu banyak terjadi pada mata uang besar seperti 50.000 dan juga 100.000. Karena itu ada unsur security supaya benang pengamannya itu kita lebih bagus lagi, sehingga ada microlenses yang bisa berubah-ubah dan bergerak. Itu yang ditonjolkannya itu. Jadi microlenses-nya itu bisa berubah-ubah dan bergerak. Peningkatan pengamanan ultraviolet. Pengamanan ultraviolet itu ditambah di sejumlah sisi. Contohnya pada uang 100.000, gambar Kepulauan Indonesia akan menyala karena pahlawan di uang pecahan itu adalah Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pionir kepahlawanan Indonesia. Teknologi selanjutnya adalah cetak warna yang bisa bergerak-gerak pada sejumlah gambar dalam uang rupiah kertas 2022. Nama teknologi yang digunakan adalah Optical Variable Magnetic atau OVMI. Teknologi ini juga menggunakan color shifting ink. Jika masyarakat ingin melihat keasliannya, cukup melihat ini saja. Kalau dia tidak bergerak, berarti dia bukan asli. Kayak gitu ya. Dan yang terakhir adalah perbedaannya dengan uang emisi 2026 adalah anti lusuh dan masa edarnya tahan lama. Uang yang baru juga didesain dengan bahan yang lebih kuat dan diklaim anti lusuh agar lebih lama masa edarnya. Penguatan pada bahan uang 1.000, 2.000, dan juga 5.000 sekarang sama seperti bahan dari uang pecahan 100.000. Jika uang 1.000, 2.000, dan 5.000 memiliki berat 80 gram speedometer, sementara uang emisi baru yang tahun 2022, beratnya itu menjadi 90 gram. Kemudian untuk meningkatkan daya edarnya, Bank Indonesia menggunakan teknologi yang dinamakan coating atau varnish. Coating ini kayak UPK 75, seperti laminating tipis, digunakan pada uang pecahan kecil, sehingga di pecahan kecil ini kita lakukan dua penguatan, meningkatkan berat bahannya, dan kedua menggunakan varnish plastik tipis mata uang kecil. Dengan adanya penguatan bahan seperti ini, tingkat kelusuhan, tingkat kerusakan akan semakin bisa ditekan dan masa edarnya akan lebih lama. Dengan begitu, masa edar akan lebih lama untuk uang pecahan kecil itu ya. Kalau uang emisi tahun 2016 itu biasanya masa edarnya itu hanya 15 bulan. Sekarang uang 1.000, 2.000, dan 5.000 yang baru masa edarnya itu bisa sampai 19 sampai 20 bulan. Jadi nggak cepet lecek, sobek, kayak gitulah, lebih tahan gitu ya. Kayak uang 100.000 dan 50.000. Gue udah terlalu banyak membahas tentang itu. Sekarang gue bakalan ngebahas tentang gimana sih cara ngedapetinnya, cara pemesanan uang rupiah yang baru ini. Oke, jadi uang rupiah baru ini resmi berlaku dikeluarkan dan diedarkan di wilayah Indonesia mulai 17 Agustus 2022. Oke, dikutip dari situs resmi BI, masyarakat bisa mendapatkan uang rupiah baru ini dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu. Oke, jadi kalian harus melakukan pemesanan. Caranya melalui kas keliling, dilakukan melalui aplikasi pintar yang dapat diakses melalui laman pintar.bi.go.id. Gua bakalan sertakan ini di deskripsi ya, pintar.bi.go.id-nya. Oke. Aplikasi penukaran tersebut dapat diakses oleh masyarakat mulai tanggal 18 Agustus 2022, yaitu berarti hari ini ya, pukul 11, dengan jadwal penukarannya mulai tanggal 19 Agustus 2022. Oke. Mulai pesannya bisa dari tanggal 18, tapi penukarannya dimulai tanggal 19 Agustus. Oke. Sekarang, tapi itu harus tetap ya, pelaksanaan penukaran itu dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Nah sekarang gini, gue bakalan ngasih perincian uang rupiah barunya gitu. Untuk pecahan uang 100.000 rupiah ini, bagian depannya itu menampilkan tokoh proklamator kemerdekaan Republik Indonesia dong, Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta sebagai gambar utama. Terdapat lambang negara Garuda Pancasila, gambar kepulauan Indonesia, bunga anggrek bulan dan beberapa motif khas Indonesia. Sedangkan untuk bagian belakangnya itu menampilkan tari topeng Betawi yang disandingkan dengan keindahan alam Raja Ampat serta dipadukan dengan keanggunan bunga anggrek bulan yang dikenal sebagai puspa pesona. Desain uang pecahan 100.000 bagian belakang diperindah dengan motif khas Indonesia. Oke, kalian bisa lihat aja ya visualnya yang seperti itu, oke. Untuk pecahan uang 50.000, bagian depannya itu menampilkan tokoh pahlawan nasional Republik Indonesia yaitu Insinyur Haji Juanda Kartawijaya sebagai gambar utamanya. Terdapat lambang negara Garuda Pancasila, gambar kepulauan Indonesia, bunga jepun Bali, dan motif khas Indonesia. Bagian depan menampilkan tokoh pahlawan nasional Juanda itu. Oke, sedangkan itu bagian depan ya. Kalau untuk bagian belakangnya itu menampilkan tari legong yang disandingkan dengan keindahan alam Taman Nasional Komodo serta dipadukan dengan keanggunan bunga jepun Bali juga. Desain uang pecahan 50.000 bagian belakang diperindah dengan motif khas Indonesia. Untuk uang pecahan 20.000, bagian depannya itu menampilkan tokoh pahlawan nasional Republik Indonesia Dr. GSSJ Ratulangi sebagai gambar utamanya. Terdapat lambang negara Garuda Pancasila, gambar kepulauan Indonesia, bunga anggrek hitam, dan beberapa motif khas Indonesia. Sedangkan untuk bagian belakangnya itu menampilkan tari gong yang disandingkan dengan keindahan alam Derawan, dipadukan dengan keanggunan bunga anggrek hitam. Desain uang pecahan 20.000 bagian belakang diperindah dengan beberapa motif khas Indonesia. Untuk uang pecahan 10.000 rupiah, bagian depannya itu menampilkan tokoh pahlawan nasional Republik Indonesia Frans Kaisipo sebagai gambar utama. Terdapat lambang negara Garuda Pancasila, gambar kepulauan Indonesia, bunga cempaka hutan kasar, dan beberapa motif khas Indonesia seperti motif asmat Papua dan juga motif perisak citak asmat. Sedangkan untuk bagian belakangnya menampilkan tari Pakarena yang disandingkan dengan keindahan alam Taman Nasional Wakatobi, dipadukan dengan keanggunan bunga cempaka hutan kasar. Desain uang pecahan 10.000 bagian belakang diperindah dengan motif Nelimbongan Toraja dan motif Pabarana. Untuk uang pecahan 5.000 bagian depannya itu menampilkan tokoh pahlawan nasional Republik Indonesia Dr. Kiai Haji Idam Khalid sebagai gambar utamanya. Terdapat lambang negara Garuda Pancasila, gambar kepulauan Indonesia, bunga sedap malam, dan beberapa motif khas Indonesia. Sedangkan untuk bagian belakangnya menampilkan tari gambyong yang disandingkan dengan keindahan alam Gunung Bromo serta dipadukan dengan keanggunan bunga sedap malam. Desain uang pecahan 5.000 bagian belakang diperindah dengan beberapa motif khas Indonesia. Untuk uang pecahan 2.000 bagian depannya itu menampilkan tokoh pahlawan nasional Republik Indonesia Muhammad Husni Tamrin sebagai gambar utamanya. Terdapat lambang negara Garuda Pancasila, gambar kepulauan Indonesia, bunga jempa, dan beberapa motif khas Indonesia. Sedangkan untuk bagian belakangnya menampilkan tari piring yang disandingkan dengan keindahan alam Ngarai Sianok serta dipadukan dengan keanggunan bunga jempa. Desain uang pecahan 2.000 bagian belakang diperindah dengan beberapa motif khas Indonesia. Dan yang terakhir adalah uang pecahan 1.000. Bagian depannya itu menampilkan tokoh pahlawan nasional Republik Indonesia Cut Mutia sebagai gambar utamanya. Terdapat lambang negara Garuda Pancasila, gambar kepulauan Indonesia, bunga anggrek larat, dan beberapa motif khas Indonesia. Sedangkan untuk bagian belakangnya itu menampilkan tari tifa yang disandingkan dengan keindahan alam Banda Neira serta dipadukan dengan keanggunan bunga anggrek larat.
Desain uang pecahan 1000 bagian belakang diperindah dengan beberapa motif khas Indonesia. Oke, mungkin segini aja pembahasan gua tentang uang pecahan baru untuk emisi tahun 2022 ini, dan gue rasa ini akan bermanfaat, dan gue udah ngebahasnya itu benar-benar lengkap dari mulai desainnya seperti apa, anti pemalsuannya juga lebih susah untuk dipalsukannya gitu, untuk cara membedakannya dengan yang lama juga bisa. Udah kayak gitu gue juga udah ngebahas tentang ukurannya, itu ternyata berbeda-beda ya, semakin kecil nominalnya berarti ukurannya juga semakin kecil. Oke, dan gue juga sudah menampilkan visual dari uangnya serta gimana kalian bisa mendapatkannya. Oke, kalian bisa lihat aja di deskripsi, gue bakalan catat. Oke, dimana kalian bisa mendapatkannya. Sebelum gue pamit, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komen, dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya kalian menjadi orang yang pertama yang menonton video gue pada saat gue mengupload video baru. See you in the next video, bye bye.